Lantas langkah-langkah yang akan Bapak lakukan sebagai Ketua BPK udah melihat oh masalahnya ada di sini, kekurangan SDM dan kompetensi orang-orangnya juga kurang. Apa yang akan Bapak lakukan? Nah, langkah-langkahnya. Kalau kita sebenarnya di Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan beberapa hal. Salah satunya kan kita menggunakan strategi pemeriksaan. Pemeriksaan atas laporan keuangan yang bobotnya begitu besar, kita ada pemeriksaan intern pendahuluan. Sebelumnya bahkan kita lakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang hasilnya akan kita konsolidasi. Jadi ada strategi juga yang kita gunakan di situ. Dan kemudian kami juga melakukan penguatan terhadap IT sistem yang ada di kita, knowledge management dan kemudian IT sistem kita. Kita ada IT sistem yang cukup ada fitur aplikasi tertentu, Pak? Ada beberapa. Jadi ada banyak. Jadi anunya itu keseluruhannya itu adalah sistem manajemen pemeriksaan, tetapi itu mulai dari awal dari SIAP, jadi sistem informasi aplikasi pemeriksaan, kemudian nanti ujungnya itu ada sistem informasi pemantauan tindak lanjut, kemudian e-audit, kemudian sistem informasi pemantauan tindak lanjut, dan di ujungnya itu ada SIKAD namanya, sistem informasi keuangan kerugian negara dan daerah. Jadi itu dipantau seluruhnya by system. Tetapi sistemnya sendiri setiap tahun tuh fitur-fiturnya pun kita perbaiki, kita kembangkan. Di awal SIAP itu masih belum begitu bisa diharapkan untuk mendukung. Dalam 2 tahun terakhir SIAP, sistem informasi aplikasi pemeriksaan di kita itu, yang itu sebenarnya adalah satu sistem yang digunakan untuk mendokumentasikan kertas kerja pemeriksaan secara elektronis, sistematis, terintegrasi, terpadu, dan terpusat, yang didukung, yang kemudian juga dijamin keamanannya dan didukung oleh metode pemeriksaan yang memadai. Polanya seperti itu, tapi tingkatannya itu baru pada tingkat perencanaan dan kemudian pelaksanaan, belum sampai pada tingkat pelaporan untuk melakukan konsolidasi hasil dan sebagainya. Ini memang kerja yang kompleks karena uangnya juga besar dan kemudian pegawai kami itu tidak bertambah. Kita sedang lobby ini bagaimana. Ini terkait dengan nanti juga masalah independensi. Terkait dengan independensi. Dan dalam dalam program strategis kami ini satu masalah. Nanti boleh ditanyakan tentang apa yang kami lakukan. Kami sedang menerapkan apa yang disebut dengan SIPMF ya, Supreme Audit Institution Performance Measurement Models itu. Jadi harus dipahami dulu, tiap organisasi, tiap entitas pengelola keuangan negara termasuk Badan Pemeriksa Keuangan itu diukur kinerjanya. Untuk bisa diukur kinerjanya diterapkan metode pengukuran kinerja. Yang umum di Indonesia itu digunakan balance scorecard. Balance scorecard ini kelihatannya itu jangkarnya yang menggunakan adalah Kementerian Perencanaan Nasional, ya. Jadi harus dibedakan mengukur dan mengaudit kinerja, itu 2 hal yang berbeda. Kalau dia ukurannya sudah ada untuk menilai kinerja dan kemudian sudah barang tentu ada SAKIP ya, SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Cuman untuk kalau SAKIP itu kan sebenarnya kurang lebih kalau di kita sama dengan LRA, laporan realisasi anggaran. Berapa persen ini, berapa persen itu, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk balance scorecard itu mencoba melihat bagaimana internal business process dikaitkan dengan kinerja keuangan dan kepuasan pelanggan. Nah, krusial kita nih di bagian yang terakhir ini, kepuasan pelanggan. Emang ada orang puas di audit? Nggak ada kali orang puas dia tuh. Didatengin aja orang tuh kesel udah gimana, apalagi bagian dari kepuasan pelanggan ini debatable. Nah, di sisi lain balance scorecard ini bukan sebuah ukuran kinerja yang pertama bisa merobas tata kelola internalnya Supreme Audit Institution dan dibandingkan satu dengan yang lain. Padahal kan seperti saya katakan kita punya Intosai P12. Intosai P12 itu adalah satu hasil dari Kongres Intosai ke-20 di Johannesburg, di mana di situ dia buat yang namanya kerangka kerja, nilai dan manfaat SAI untuk masyarakat. Jadi Framework on Value and Benefit of SAI. Nah, dari situ kemudian dikeluarkanlah apa yang disebut dengan Supreme Audit Performance Measurement Framework. Jadi dari situ pertama satu SAI kayak kami dengan SAI yang lain itu bisa dinilai peningkatan, bisa dibandingkan kinerjanya. Nah, ini lebih relevan bagi kami walaupun dua-duanya kita pakai. Jadi yang satu kita pakai, dua-duanya kita pakai. Itu kan terkait dengan dokumen perencanaan,
yang diajukan lewat Bappenas kemudian Kementerian Keuangan itu by administratif kita gunakan juga, dan juga memang beberapa program-program yang kami lakukan itu adalah upaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap tujuan-tujuan strategis atau program-program strategis pemerintah. Jadi pastinya pakai itu juga. Tetapi sekarang yang sedang kita lakukan adalah menginternalisasi SAI-PMF itu di dalam tata kelola BPK. Itu gambarannya. Kalau mau dengar kira-kira ini dikit lah ya. Ini ada elemennya kurang lebih ada 6. Yang pertama itu adalah independensi dan kerangka hukum. Ini terkait keluar ya. Jadi seberapa independennya BPK ini sebagai Supreme Audit Institution dan apakah dijamin oleh legal framework-nya. Nah, alhamdulillah BPK ini semenjak awal kita tuh adanya di Undang-Undang Dasar. Jadi kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan itu salah satu yang paling kuat di dunia ini by constitution. Nah, namun by praktik selama Orde Baru itu independensinya itu persoalan. Karena pemerintah Orde Baru itu mengatur apa yang boleh diperiksa, jenis pemeriksaan, kapan itu diatur. Nah, sedangkan sekarang tidak. Jadi independensi kita itu kita dijamin dengan amandemen keempat dan kemudian ada Undang-Undang Nomor 15 2004 dan Undang-Undang 15 tahun 2006 kita dijamin untuk menentukan jenis pemeriksaan yang akan kita lakukan, kapan pemeriksaan dilakukan, jenis pemeriksaannya dan objek pemeriksaannya itu semua dijamin. Termasuk ada jamin kita untuk mendapatkan data-data yang ada di pemeriksaan. Itu bagian yang terkait dengan eksternal. Tetapi juga ada bagian yang terkait dengan internal, yang ini sedang kita selaraskan. Yang pertama itu terkait dengan tata kelola internal dan etik. Nah, kalau etik kita punya MKKE ya, Majelis Kehormatan dan Kode Etik untuk menjamin etika. Semua termasuk pimpinan BPK dan kemudian tata kelola kita, yang itu sedang kita lihat. Kita lagi bikin apa namanya di dalam tuh talent pool di sini. Kita pengembangan assessment center segala macam. Jadi dan itu jadi PR kami. siap. Jadi itu yang sekarang di zaman saya dan Pak Agus Joko sedang kita perhatikan betul. Kemudian bagian yang ketiga itu terkait dengan kualitas pemeriksaan dan pelaporan. Nah ini kita sudah membuat apa yang kami sebut dengan arah kebijakan pemeriksaan dan non pemeriksaan. Nah, sedang kita selesaikan, putusannya sudah ada, umumnya akan kita buat rinciannya dan akan kita sosialisasikan. Ini menjadi penting karena selama 2018-2019 kemarin, tahunnya itu tahun-tahun politik dan kemudian Badan Pemeriksa Keuangan mengambil posisi kami itu lebih bukan lebih soft, lebih berhati-hati. Jangan sampai kemudian apa yang kami hasilkan itu menimbulkan kegaduhan baru dalam kondisi yang sangat sensitif. Nah, kami tidak ingin menimbulkan masalah baru, jadi memecahkan masalah dengan menimbulkan masalah baru. Kami ingin visi kami kan menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas bermanfaat untuk mencapai tujuan bernegara. Nah, kami pengen menjadi problem solvers, bukan kemudian menjadi masalah baru dalam kehidupan bernegara. Jadi itu. Tetapi sekarang udah selesai dan oleh karena itu kami akan kembali melakukan pengetatan, kembali menekankan posisi kami ini oversight. Kami akan melakukan pengetatan terhadap standar pemeriksaan kami. Nah itu ada di arah kebijakan pemeriksaan dan non pemeriksaan kami. Nah, bagian ketiga itu terkait dengan keempat itu terkait dengan manajemen keuangan, aset dan pendukung lainnya. Nah, ini barangkali yang kemudian diharapkan Badan Pemeriksa Keuangan itu menjadi leading by example. Kemudian pengembangan sumber daya manusia dan yang keenam terkait dengan kualitas komunikasi dengan stakeholder. Ini adalah 6 bagian bagaimana kami mencoba untuk membangun peran Badan Pemeriksa Keuangan dan membangun Badan Pemeriksa Keuangan yang bukan hanya punya kemampuan untuk melakukan pemeriksaan di dalam negeri, tetapi juga mempunyai kualitas pemeriksaan di luar negeri untuk entitas-entitas internasional. Nah, ngomong-ngomong pemeriksaan di luar negeri, Pak, itu tahun depan kan BPK itu yang becomes International Merit Organization First Southeast Asian Auditor. Nah, sebenarnya pertama di Asia. Pak? Iya, makanya first. Ya, jadi saya ingin mengatakan bahwasanya dengan bangga bahwa itu seru sekali ya, karena kita tahu betul Inggris pengen tampil di situ, headquartersnya itu ada di Inggris, tuan rumah juga Inggris gitu. Tapi kita dapat dukungan besar. Saya beberapa kali menyampaikan ini adalah sebuah momentum bagi kita untuk melihat bahwa kan Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Luar Negeri dan kemudian Kementerian Perhubungan itu kan sebenarnya adalah
lembaga yang berbeda, memiliki independensi satu dengan yang lain. Betul. Tetapi ketika kita bicara sebagai satu bangsa, perbedaan itu kita hilangkan. Kita bersatu. Nah, sebenarnya itu adalah bagian yang paling penting. Bagian yang penting yang lain adalah kita menunjukkan bahwa BPK itu bukan hanya punya kemampuan untuk melakukan pemeriksaan di dalam negeri, tetapi kami juga punya prestasi internasional memeriksa di luar. Nah, selama ini kan kami sudah pernah teruji untuk memeriksa Badan Atom Internasional, International Atomic Energy Association, Agency, dan kemudian International Anti-Corruption Academy. Kita jadi auditor eksternal dua itu, dan kemudian itu kita sampaikan kepada General Assembly-nya di IMO, yang jumlahnya itu sekitar 140 negara lebih di sana. Dan kita juga sempat gugup karena sampai dengan mau pemilihan yang berkomitmen memilih kita itu baru 52. Lawan kita adalah tuan rumah dan Inggris itu negara persemakmuran. Betul. Biasanya yang Commonwealth tuh kan kayak Australia, kemudian Singapura dekat tuh nggak dukung Apa Pak kita. faktor pendukungnya Pak akhirnya mendukung Indonesia Bapak lihatnya? Ya, mendukung BPK maksudnya. Satu, independensi yang saya sampaikan tadi. BPK itu berhasil menang di sana, meyakinkan ya. bahwasanya kita itu punya independensi yang dijamin di Undang-Undang Dasar. Ya. Kemudian yang kedua, kita sudah punya pengalaman internasional. Oke. Jadi kita sudah punya pengalaman internasional. Pengalaman internasional di Badan Atom Internasional itu salah satu yang kita kan perpanjangan. Jadi satu langsung diperpanjang. Itu juga pertama kali. Iya. Di situ kita juga berkompetisi dengan berbagai negara pada saat itu. Dan yang ketiga, kita memberikan nilai tambah karena dengan angka yang ditawarkan, ya saya nggak menyebut berapa, itu pertama lebih murah daripada Italia. Kedua, kita tidak hanya melakukan pemeriksaan keuangan, tetapi kita juga menawarkan pada saat yang sama juga kita melakukan pemeriksaan kinerja. Jadi kita memang memberikan sesuatu yang kita harapkan memberikan sesuatu yang lebih. Ya, pertama pemeriksaan laporan keuangan sudah barang tentu. Kalau pemeriksaan laporan keuangan kan pengujian asersi manajemen. Ya. Ada hal yang lucu pada saat itu Pak Agus Joko mungkin karena kesel. Biasanya orang jualan itu kan sebenarnya nggak pakai marah-marah, tapi marah-marah dia tuh jadi lucu pada saat itu. Karena dalam proses persidangan tersebut lampunya mati hidup gitu. Jadi pada saat dia naik ke forum untuk pidato sebelum pemilihan, dia menyampaikan seperti ini. Kalau saya terpilih, kalau kami terpilih menjadi auditor internal, lampu ini akan kami audit, katanya seperti itu kan. Dan itu membuat semua audiens itu ketawa. Jadi ini dramatis. 2 kali putaran, pertama kali kami dapat 64 suara, teman-teman BPK yang ke situ karena nggak ngerti disangka udah menang padahal belum, masuklah putaran kedua itu kita dapat 75 suara. Itu yang barangkali bisa kita ceritain dikit tentang masalah IMO, dan ini mengharuskan kita ke depan mungkin kita akan mendapatkan penugasan atau kepercayaan internasional yang lebih besar. Terima kasih juga kepada Kementerian Luar Negeri, juga Kementerian Perhubungan atas supportnya, dan ke depan kita akan buktikan bahwa anak-anak bangsa ini bukan hanya akuntabel tapi juga punya kemampuan untuk bersaing di fora internasional. Baik, nanti kita akan kembali lagi Pak untuk berbincang soal PR-nya nih. Nah, PR di BPK ke depan apa, dan tentunya apa yang mesti dilakukan oleh generasi muda saat ini untuk revolusi industri 4.0. Terus juga kita akan berbicara soal ceritanya Bapak deh waktu masih muda seperti apa, sampai sekarang sukses seperti ini ya Pak ya. Kita akan kembali sesaat lagi.